Katakan kisah Yesus. Ada nggak Allah Bapa lo? Ya, nggak ada kan? Ada. Diem makanya diem. Ada. Nah, ini Ada Di mana? udah di udah. Henso. Loh. Ada mau kutanya nih. Ada mau kutanya nih Bang. Bagaimana Yesus cara apa ya? Gimana Yesus mendapat firman dari Allah Bapa? Gimana caranya? Dapat firman, pertanyaan Allah itu. Dialah sang Bahkan- firman. Loh, Untuk apa dia mendapat firman? bukan. Dialah Ada itu datanya. firman. Wah, Dialah begini itu Bang. firman. Gini, firman yang kusampaikan kepadamu adalah seperti apa yang kudengar dari Bapa, itu ya katanya. Apa yang kudengar dari Bapa itulah yang kusampaikan pada dunia. Gitu. Berarti cara dia mendengar itu dari bapaknya itu gimana? Ya karena dia satu. Dia Kok dari kalau Allah satu itu. kalau didengar itu pakai telinga. Kalau dia Iya. satu itu berarti dalam hatinya, enggak dia dengar. Dalam hatinya ini pakai telinga, dia mendengar ini pakai telinga. Kalau kamu mendengar bro, kan pakai Tuhan telinga. ilahi. Emang Lu kan kok Tuhan mendengar ilahi. dalam hati? Gimana sih? Dialah yang bisa Carikan secara datanya langsung ya. kontak dengan sang sumber. Nah, Di keren situ kan? mendengar. Apa Itulah yang kudengar kita dari tuhankan, Bapa, gitu loh. apa yang kudengar dari Bapa, itulah yang kukatakan pada dunia. Betul. Loh, gimana caranya mendengar Karena kalau nggak dia ada. satu dengan Karena manusia nggak bisa menjangkau gitu loh. Nggak mampu Loh, manusia dengan kalau orang amal mendengar itu pakai sebaik apa? apapun nggak akan mampu menjumpai sang sumber itu. Bro, posisi Yesus Nggak itu ketika sampai, jadi bro. manusia di bumi, dia Nggak mendengar masalah. dari Memang dia Bapa. harus turun jadi manusia. Itu Iya kan dia caranya mendengar. dia. Pertanyaan saya, bagaimana Yesus mendengar tuh gimana caranya? Yesus mendengar Mereka kan satu. perkataan Yesus dan Bapa. Bapa satu. Aku dan Kok Bapa satu? satu. Kalau dia Nggak ada satu itu ya firmannya. enggak usahlah dia bicara mendengar. Pasti dalam hatinya kan. Yesus Kan itu Bapak dalam dia, menyampaikan Bapak apa dalam yang dia. manusia tak bisa jangkau gitu Loh, loh. kalau dari dalam dia ngapain dia dengar? Manusia, Kalau mendengar itu manusia berarti mana? sumbernya dari tempat lain. Manusia itu nggak bisa Bu menjangkau Tuhan. Mau dia berdoa sekencang apapun nggak bisa sampai Bu. Karena manusia ini dosa, sumbernya dosa. Sang Bapa, sang sumber itu yang kudus, yang suci, yang maha. Kita yang sang dosa ini nggak mungkin bisa menyampai dia Bu. Perlu ada yang mengenalkan gitu loh. Caranya bagaimana? Kalau yang sang sumber itu yang langsung turun meledak ini bumi Bu. Freddy kabur. Jadi ya begitu. Jadi Yesus itu turun ke dunia oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Dan aku Ditanya, tahu, bisa, ya? Pak, Karena dia dengar dulu Pak. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kalau Yesus ini firman, dia mendapat firman lagi. Ya opo toh? Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bahasa sang sumber itu tidak bisa didengar manusia. Jadi Bahasa sang sumber ditranslate lah dari dalam Yesus gitu loh. Diolah dengan Yesus bisa tersampai ke kita. Bisa tersampai di dalam murid-muridnya yang akan menulis nanti. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa, bukan yang keluar dari mulutnya, mulut Bapa. Ya, Yesus itulah Bapa itu, Bu. Yesus Bapa. Apa iya, pula kau Yesus ini? Itulah Yesus only toh. Pahami dulu. Gak ada Yesus Pikir only kau Trinitas. gitu. Sebetulnya mereka semua sama. Jelas dulu identitasmu, bro. Berbeda. Ternyata kau Sebenarnya Yesus mereka only ya. Sama menyembah Yesus yang Tuhan itu, nggak ada beda. Beda di pemahaman saja mereka. Terus kalau dia bilang dia mendengar, apa yang dia sampaikan itu, apa yang disampaikan kepada dunia, itulah yang didengar dari Bapa. Itulah ketika Yesus turun ke dunia, dia mengikuti aturan dunia secara mendengar kata-kata, berkata-kata, berbicara ya selain manusia.
Terus dari Kalau mana nggak dia mendengar mendengar pakai kalau apa ya coba? Bapak di dalam dirinya? Ini Itu kamu kata-kata coba-coba supaya dengar, kita dengar, mengerti, dengar. supaya Henso, kita mengerti apa yang dia Henso, maksud. Hanso apa Henso, Hanso, Hanso Hanso. lah. Kalau saya ini kan berkata-kata nih, kamu dengarkan perkataanku. Berarti kita berbeda nih. Kamu Henso, aku Bunda Rahma kan? Kita beda kan? Nah kalau aku di dalam kamu, ya nggak usah kau dengar kata-kataku karena aku di dalam kamu. Tapi di sini kata Yesus ya, sebab segala firman, bukan, banyak yang harus kusampaikan, banyak yang harus kukatakan ya. Dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan pada dunia. Iya, Jadi Yesus ini mendengar firman, bro. benar. Aku kasih Iya. analogi ya. Aku kasih analogi. Kalau kita mau dengar kaset gitu kan, harus ada apa tuh? Alatnya untuk mutar, ya kan? Ya Nah, toh, itulah seperti itu. Bagaimana masa kita itu kaset di mau dalam dengar CD kamu? kaset, tapi nggak pakai alat, nggak akan kedenger itu Loh, kaset. Jadi kaset ini iya, harus dimasukkan ke alat dalam ini alat adalah itu Bapak. supaya bisa bunyi. Wih, Kaset dan alat itu Hanso. satu, gitu loh, Bu. Hanso, di sini Analogi. Yesus berkata, ya, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang kudengar daripadanya, Iya, kudengar iya. daripadanya, Nggak nyanya. kutolak itu. Nggak ada yang kutolak. Dan apa yang Benar. kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus Benar. ini mendengar. Betul. Pertanyaan betul. saya, bagaimana Yesus mendengar firman dari Bapa? Karena pengakuan Ya, Yesus, secara dia ilahi. mendengar. Dia Karena Yesus mendengar. ilahi. Karena dia ilahi. Oh, sang Dia ilahi. dari Allah. Mendengar dari dirinya sendiri. Inilah kekoplakanmu, koplak bener kamu ini kalau begini. Mana koplaknya itu? Masa iman mendengar Kristen, dari Bu. dirinya sendiri? Semua orang Kristen ketika ditanya nggak akan beda jawabannya. Ya karena La Yesus ilaha itulah Tuhan illallah. gitu loh. Ya Dia karena kamu Yesus Tuhan. only. Mau Yesus only mau Yang Tritunggal mengutus sama. aku adalah benar dan apa yang kudengar. Nih saya ngomong nih ya, Henso saya ngomong. Henso, kamu Apa? pergi beli telur. Apa yang kau dengar dari saya? Ayo, ulangi. Ya beda lah. Coba ulangi. Coba ulangi yang saya katakan. Kalau Henso, Rahma tolong dengan kau beli aku telur harus ke bercakap-cakap. pasar. Coba ulangi. Ini Beda. analoginya yang dikatakan Nggak Yesus masuk. nih. Dengar Analogi dulu. yang benar. Henso, Itu kaset tadi. tolong CD, belikan tahu. telur ke pasar. CD, Coba CD, kau ulangi. DVD. DVD Kau bisa tidak nggak dengar dibunyi kah sendiri, Bu? yang ku Bu Rahma. omongin? Bu Loh. Rahma, dengar dulu. Bisa nggak DVD kaset bunyi sendiri? Bisa. Kenapa kok ke kaset? Nggak Ini bisa. telinga ya, Kaset ini telinga kalau kau dengar, harus kau colok pada alat yang namanya DVD player. Kenapa Di kok ke DVD player itu ya, nanti DVD sambung player? ke speaker. Itu Nah, harus baru ada itu bunyi. listrik, harus ada stop Allah kontak. itu juga Itu begitu. harus ada begitu, nggak Allah mungkin bunyi tidak sendiri. mungkin bisa berkata-kata secara langsung kepada Kata manusia. Yesus, Di apa yang perjanjian kudengar? lama, Allah Yesus mendengar berkata-kata pakai apakah? melalui Musa. Henso, Begitu. kau mendengar pakai apa Henso? Kau mendengar pakai kaki? Kau mendengar pakai telinga toh? Iya, Iya. telinga lah manusia. Bagus, kau pinter. Apa Dan yang Yesus kudengar beda. daripadanya? Yesus itu ilahi. Nih, dengar dulu, ku Apa ajari yang dulu Bapak kau mau masalah sampaikan pendengaran langsung ini. muncul karena dia Susah sama dengan amat Bapak kau ya. itu. Apa Susah yang kan? kudengar daripadanya? Berarti Yesus mendengar dari Bapak karena nih, Yesus framingmu- mendengar. Karena framingmu kepada Yesus itu Yesus Kok manusia framing? seutuhnya. Ini Gitu. Bibelmu ini ku baca Iya, Apa kok yang framing? kudengar dari Pak. Saya Seolah-olah berusaha Yesus ini itu lembut ya. manusia, Saya manusia berusaha lembut. biasa Saya gitu berusaha loh. pelan-pelan. Padahal Yesus kan bukan Apa manusia biasa. Henso, Hmm. apa yang kata Yesus ini nih ya, Yohanes 8 ya. Kata Yesus, apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Iya, Coba benar. saya ulang Kenso. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar nih kan kudengar. Udah Yesus kan dikasih manusia, punya analogi, telinga. masih Apa bingung. yang kudengar daripadanya, itu Hmm. yang kukatakan kepada dunia. Hmm. Jadi Yesus Ini mendengar itu firman, mendengar perintah benar, dari Yesus itu Bapaknya. menyampaikan apa yang ingin Bapa katakan kepada manusia.
Nggak mungkin berarti Bapak dari langit berkata-kata langsung, hei manusia, ya makanya dengar bagaimana Tuhanmu. caranya? Kan itu nggak Bagaimana gitu caranya alamnya. Yesus itu mendengar dari Bapa? Bagaimana caranya? Ya mendengar karena dia dan Allah satu. Dia Loh, connect kok dia, langsung gitu loh, Kang Sang dia Sumber itu mendengar? connect. Jadi Bapa itu Nyambung. berteriak dari dalam Nyetrum. perutnya. Bapa Nyetrum. berteriak dari dalam dirinya Yesus. Bapa Nyetrum. berteriak Tahu dari dalam aliran setrum badannya tahu nggak? Yesus. Listrik Bagaimana kelihatan dia nggak? mendengar suara Bu Bapa? Rahma. Suara Bapa bagaimana dia dengar? Bapak Ya, berteriak dari dalam analog. perutnya Yesus, dari dalam Ibu, badannya. Ibu Kalau colok dia tuh mendengar lubang ini, orang listrik pakai mendengar tangan itu, Ibu. Kesetrum dia nggak, Bu? mendengar pakai telinga, bro. Nyetrum. Kelihatan nggak tuh listrik? Nggak kelihatan, tapi bisa kesetrum, Andra, kalau kau pegang. Itulah. Terus gimana caranya dia mendengar? Ya menyetrum Gimana lah, caranya dia ini? akan satu connect. Pasti dia dengar pakai suara toh. Tidak mungkin Yesus mendengar Ya, tidak itu dengan kan di suara, luar pasti ada kemampuan suara. kita menalar Kalau saya Yesus. bicara Bagaimana ini, Yesus berbicara Henso, dengan Bapaknya toh? Henso, iyo Oh. Henso, saya bicara ini pasti kau dengar toh, karena saya Dengar, bersuara. beda lah, kita manusia. Ya Dia saya Tuhan. bersuara. Beda Loh, lah, siapa? kita beda. Loh, Hakikat kita manusia, hakikat Yesus La itu ilaha Allah. illallah. Paham Di nggak? sini, oke aku tampilkan dulu. Ini kamu nih Masih nggak Gabrul bener. paham, ya Aku sudah. kasih lihat dulu Memang- datanya ya, Yohanes. Memang susah Bu Rahma. Karena ini. kau menuhankan Yesus begini, Harus- kau pura-pura harus tidak kudakan paham. dengan Sebenarnya kau kuasa cerdas, ini. tapi kau pura-pura ini oon. Kau cerdas, kau Loh, tengok ini. Tapi aduh, Kau demi nggak menuhankan paham Yesus, memang, nggak kau paham pura-pura oon. kekristenan, tapi kau bahas terus. Yohanes Nggak apa-apa. 8:26. Enggak apa. Yang penting saya kasih lihat kamu ya, kau percaya tidak itu urusanmu ya, bro ya. Sudah berusaha. Saya itu. kasih lah. Yohanes Kau bisa 8. lihat itu aliran listrik? Tidak bisa kan? Kenapa kok ke Aku aliran tahu itu listrik? tanganmu kan Yesus lubang listrik. pakai telinga Kesetrum mendengar kau. Yesus kok. Kan dia manusia, Itulah bro. Bapak ngomong sama Nah. Yesus, aliran ada connect. Aliran Ya listrik. bagaimana caranya ngomong? Melalui Ya apa? itu Kan keilahian. Bapak di surga. Mana bisa Bapak manusia Yesus selalu berkata, pakai hukum. Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Hukum fisika. Pakai Hukum apa? fisika Kimia, lagi, kau fisika, ilmu pengetahuan biologi. lagi. Nggak nyambung karena hukum Kamu Allah. belajar Hanya Yesus dan Bapa yang tahu pengetahuan bagaimana dia pengetahuan berkomunikasi. alam itu kok IPA Ya, kalau ilmu kita pakai pengetahuan HP alam. berkomunikasi. Mau Yesus dengan Aduh, Tuhan kok ya susah amat. Tunggu cara-cara saya kasih ajaib lah. ya. Sabar. Kasih lihat kau ini. Kalian aja Kau harus santet dikasih tahu percaya baik-baik kok. ini ya. Sebenarnya kau cerdas Ada kan tapi santet? pura-pura oon. Yohanes Santet ada nggak? 8:26. Ada santet. Bagaimana cara santet bekerja? Ya nggak tahu. Kok santet lagi? itu goib. Duh, Ini itu kan orang barangkali analogi. kok tukang santet itu sedih-sedih ke santet lagi. Loh, kau Kan minta- bicara Udah, artinya Yesus menerima Kau firman dari minta Bapak. Kesimpulannya Iya Pak, gitu. iya Ustaz. Bro, Sulit dia amat tanya, dia ini orang. gimana Cuman caranya caranya tidak benar? bisa dijelaskan oleh Pak Hanzo gitu aja. Itu cara goib. Karena perkara gaib. Sama kan. Iya. Dia bilang, Gimana Ustaz, cara santet bekerja? Yesus adalah Bapa itu Wallahu sendiri, a'lam tapi katanya. faktanya Yesus mendengar firman. Benar. Caranya. Ya emang Benar. iya. Dia mendengar firman, dia menerima firman, yang dia Ini dengar tadi dia cara sampaikan dia kepada mendengar pengikutnya. bagaimana tadi? Cara mendengarnya Kamu goib jangan lah. pura-pura inilah saudara-saudara Kristen. Apa itu? Kamu itu cerdas tapi sudah pura-pura jelas. Kalian ini Aduh. apologet Kristen. demi ya. Setiap hari menuhankan berdebat Yesus. dengan orang Kristen satu dan yang baca nih, lain. baca. Wih, Aku baca bro. yakin ilmumu itu Bunda. sudah sangat tinggi. Kalau secara kekristenan sudah sangat mengenal Yesus Iya, itu tapi siapa. kita bingung menghadapi kau ini karena semua kalian ini. tidak mau menerima itulah. Bunda host. Bunda Lah itu host. kan jelas juga itu di Bunda host. Wahyu juga dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang eh. dikaruniakan Allah kepadanya. Kan gitu bunyinya. Baca dulu nih bro. Dan apa yang kudengar nih, kedengar. Orang mendengar pakai apa? Pakai Memang, kuping, ini bukan pakai ilahi, lutut. pakai- Apa yang pakai kudengar ilahi, Bu. daripadanya itu Oh, yang betul. kukatakan kepada dunia. Banyak yang harus kukatakan Bu. dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, kudengar ya pakai kuping ya. Daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus ini penerima firman bro. Ini. Firman yang telah engkau Lanjut. sampaikan Lanjut aja Telah ayat kusampaikan 28-nya itu. kepada mereka. Kenapa Ya Mbak? lanjut aja ayat 28-nya itu. Oh, Ayat analogi ya, 28-nya itu Bunda. coba dibaca. Ya bacalah ini baca. Gimana nanti? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Mana Berarti pula kau baca itu? Yang mana pula kau baca itu? ayat 28 itu. 8 itu. Kenapa kau lompat? Itu udah 7, kenapa kau tinggalkan? Lah Ini itu kan Itu satu perikop. itu nggak apa-apa Lah. jelas itu jelas. Baca aja terus sampai tuntas. Bahwa Baca aja sampai aku tuntas tidak- itu. Oke.
Di sini kita garis bawahi bahwa akulah dia, oke? Bahwa akulah dia. Hmm. Dan Hmm. bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Artinya di sini dia mengatakan bahwa Yesus itu di posisi anak, manusia. di posisi anak. Anak manusia. Ini sudah jelas Itu bahwa bukan. akulah dia, akulah dia. Iya, Berarti sebagai menyatu. anak manusia toh, Menyatu. pengakuan Yesus, ini pengakuannya loh. Apabila Iya, itu kamu katanya. telah meninggalkan siapa di situ? Anak manusia. Bukan meninggalkan, Siapa anak manusia? meninggikan. Yesus. Bukan meninggalkan, Sorry, meninggikan. meninggikan. Iya, meninggikan. Meninggikan anak manusia. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bapa. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus sebagai murid, Bapa yang mengajarkan, dia menerima firman. Ketika Yesus berbicara ini, dia menyerupai sebagai seorang anak. Dia menyerupai sebagai Utusan seorang Tuhan lah anak. dia. Utusan Tuhan itu Yesus sendiri. Contoh ini saya kasih, seperti teman saya semalam bilang. Iya betul. Seorang Yesus raja, sendiri. ini contoh saya kasih contoh. Seperti teman saya semalam bilang begini. Seorang raja menyamar jadi utusan. Kemudian dia sampaikan kepada orang, aku diutus oleh seorang raja. Itu yang utus sama yang diutus itu siapa sebenarnya? Oh, Wanes konsepnya dimainkan Bunda Rahma. Ini saya kasih contoh. Seorang raja menyamar Konsep Wanes jadi dimainkan. utus. Yang dia sembah. Iya, seorang raja menyamar jadi utusan. Lalu rajanya itu turun ke lapangan. Cuman 10 Di singgasananya orang, udah nggak ada rajanya gitu. kita Kristen. Ibarat sama kok. seorang perusahaan sekaligus juga jadi kurir pos. Kan dia keliling-keliling nganterin gitu. Padahal dia itu adalah bosnya sendiri, kan gitu. Daripada yang nggak bisa turun, daripada yang cuma bisa suruh-suruh, pakai suruh Gabriel, ayo. Nggak ada. Begini aja lah bro. Para nabi itu kan suruhan Tuhan. Gimana sih Bang Hanjo ini kok mendadak? Enggak. Loh. Bawanya ke situ, aku juga bawa bisa dong. Ayo. Sebab Bilang siapa Tuhan yang kita diutus pos. Allah, dia akan menyampaikan firman Allah. Gitu loh. Karena aku mengaruniakan ruh ke atasnya. Setiap Sekarang siapa utusan yang Allah, mungkin dia yang akan menerima firman Allah. Itu utusan Allah tuh ada. Banyak utusan Allah sebelumnya, Bang Hanso. Ya, memang terlalu banyak utus. Tidak mendengar suara Allah. Iya, sangat banyak, Paham nggak? betul. Iya, Dan banyak seluruh utusan Allah itu anak Tetapi manusia. Mendengar suara Tetapi Allah sendiri berfirman. Allah sendiri berfirman tentang anak manusia. Tentang anak manusia. Nah, dia bilang kan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ini Yesus ini ya, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, oke? Siapa dia ini? Tetapi, di dalam Ibrani 1 ayat 8, ini Allah sendiri yang berkata di dalam 1 Ibrani ayat 8, Allah sendiri yang berkata kepada anak ini ya, kita harus garis bawahi, tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan tetapi ini, Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, ia berkata, kata ia ini huruf besar ya. Ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Artinya itu kepada anaknya, Allah berkata, anakku engkaulah Allah yang memerintah dari tata kerajaanmu untuk selama-lamanya. Oke, fine. Jadi, gak ada di sini. Oke, jadi dia adalah utusan Allah ya. Coba Bu Rahma, Mbak Sarenda ini bawa Ibrani. Kita coba juga pakai Ibrani 5 nomor 7, Bu Rahma. Ibrani 3, Ibrani 1 ayat 3 itu, Yesus adalah rasul dan imam besar. Iya. Tapi di sini Allah sendiri loh. Tapi Coba, di sini bukan Ibrani masalah. 5 nomor 7 coba. Atau aku yang nampilin data. Dia bawa Ibrani, kita pakai Ibrani biar lagi. kita sama-sama lihat. Tunggu Ustaz, meluncur. Siap. Oke. Enak ya, Mbak Sarenda, coba kau pelan-pelan sedikit cara ngomong. Bingung aku. Pelan sedikit, pelan. Oke. Yuk, dengar ya. Oke, dengar. Di Ibrani 1 ayat 8 bunyinya, tetapi tentang anak ia berkata. Berarti artinya itu kepada anaknya Allah berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Artinya
Anakku, engkaulah Allah yang memerintah dari tata kerajaanmu untuk selama-lamanya. Jadi fine dong. Ini firman, ini Allah sendiri yang berbicara melalui anaknya. Bukan dari firman, bukan dari Paulus, bukan dari itu semua. Jadi ini Allah sendiri ini loh. Baca baik-baik, teliti baik-baik. Ia berkata kepada anaknya ini. Dia turun sendiri. Iya, Yesus penerima firman. Ibrani ini surah-surah Paulus ini Ibrani tulisan Paulus. Berarti menurut dari teman-teman Islam ini, kalau Alkitab kami ini banyak yang nggak dipercaya gitu, karena penulisan Paulus, karena ini Paulus ini semua, Paulus itu semua begitu. Coba pahami ini kalimatnya. Ibrani 5 nomor 7 ya. Karena Anda kan bawa Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, seperti tadi pernyataan Yesus anak manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Oke. Nih, ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini pasti kepada Tuhannya, kepada Allah. Mana mungkin dia menangis, mengeluh kepada dirinya sendiri? Enggak. Di sini jelas. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus anak soleh, Mbak. Oke, di situ dia jelas kan, di situ dia itu. Oke, di situ dia jelas dalam hidupnya sebagai manusia. Berarti dalam hidupnya sebagai manusia, oke? Sebagai manusia garis bawah. Mbak, kenapa kok nggak bisa pelan-pelan? Kayak orang diburu-buru. Ini Ibrani 5:7 AMD. Ini versi AMD ya. Tapi diedit-edit oleh lembaga Alkitab. Bunda, coba Bunda. Ini lucu lagi nih. Versi AMD ini. Tambah parah di sini. Ini belum diedit ini ya, teman-teman. Kita lihat ya versi AMD. Bunda. Anak soleh ya. Doa anak soleh itu mustajab loh. Nah, jadi gini, dalam hidupnya sebagai manusia, itu ketika dia bicara itu sebagai manusia loh, sebagai manusia. Ya betul. Dia berdoa penuh ratap tangis. Iya, dia betul. Nah, selain daripada Allah sendiri yang berkata, di sini kan jelas Ibrani 1:8, Allah sendiri yang berkata. Kenapa saya bilang Oten, Bunda, kenapa saya bilang Bunda Oten? Bunda, tolong dulu Bunda ini. Besari, mohon maaf Bunda ya. Ini tolong. Besar dulu ini. Jelas. Jadi orang Kristen itu gak menyapa manusia. Itu dibaca dulu. Sarenda pelan-pelan ko. Ketika Yesus hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Dan Yesus berdoa kepada Allah dengan tangisan yang keras dan air mata. Dan Allah menjawab doa Yesus karena Yesus rendah hati dan melakukan semua yang dikehendaki Allah. Makanya dia itu ditolong, tidak disalib. Jadi gini ini sebelum diedit ya. Itu Bibelmu suka diedit. Bunda Rama, ini artinya ini ketika Yesus hidup di bumi, oke? Dia hidup di bumi. Berarti kalau dia hidup di bumi itu, ya. Terus di sini jelas di Yohanes 8, di Ibrani 1:8, Allah sendiri yang berkata. Allah sendiri yang berkata. Jadi ini ya, ketika Yesus hidup di bumi, berarti hidup di bumi dia menjelajah sebagai manusia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya. Kau bahasa Indonesia mau coba. Dia meminta pertolongan Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya. Ini dia diselamatkan oleh Allah. Masa Allah menyelamatkan dirinya sendiri? Iya itu berada di bumi gitu loh. Ini firman dari awalnya ini jelas loh. Bagaimana sih? Bagaimana? Iya. Dia di bumi, dia anak manusia, dia berdoa, dia menangis, dia penuh ratap, dia soleh, mendengarkan segala yang difirmankan oleh Tuhannya gitu. Iya kan? Itu jelas. Dia menangis keras dengan air mata. Air matanya berlinang-linang. Oke, ini saya akui. Ketika Allah berbicara sendiri lewat Ibrani 1:8 ini dia bilang apa? Dia bahkan bilang ya Allahku, dia bilang sendiri, tatamu ya Allahku. Kalian ini sebenarnya cerdas. Kalian cerdas tapi pura-pura nggak paham demi menuhankan Yesus. Kalian cerdas tapi pura-pura on. Padahal kalian pinter loh.
Gini. Udah tadi Sebentar dulu, sebentar waktunya, sebentar. Ricky Ernawan, bentar Sarenda. Ricky Ernawan, WA kemana? Ke nomor yang mana? Itu Bang Hadi itu cuma akunnya aja di sini. Orangnya lagi makan malam loh. Lagi makan malam sama Pak Hendra. Kamu WA di WA yang mana? Itu Ricky Ernawan. Itu Bang Hadi nggak ada. Dia lagi makan malam sama Pak Hendra. Ya Ricky Ernawan. 48. Lanjut. di Ibrani pun Mbak Sarendra, di Ibrani pun Yesus itu adalah rasul dan imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Oke. Dia Jadi rasul sekarang dan tanya, imam yang bilang oke. Jadi coba tunjukkan ayat itu yang bilang kalau Yesus itu rasul dan yang bilang Yesus itu rasul siapa? Di situ kita cari tahu. Karena di sini jelas di Ibrani 1 adalah Allah sendiri. Mbak Sarendra. Rasul itu utusan. Itu bahasa Arab rasul. Utusan Iya, itu Yohanes 17:3. Kalau Itulah di rasul itu murid itu yang berarti hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan itu rasul. Utusan Allah Rasulullah. Itu bahasa Arab. Rasul. tetapi Allah sendiri di sini di Ibrani 1 jelas Allah sendiri di sini meninggikan anaknya. Ya Allahku dia bilang. Salahnya di mana? Orang Kristen sembahnya siapa? Manusia bukan? Apa kau ngomong apa kau? Dan Yesus Tidak, karena dari ini room ini tidak memberkati. Tidak, room ini dari awal ini sangat tidak memberkati sama sekali gitu loh. Malahan ini room ini makin Siapa? Kau bilang room ini dari awal tidak memberkati, macam diberkati Tuhan Yesus kau. Ya Tuhan Yesus saja nggak kenal kau. Room ini dari awal gak diberkati. Emangnya ngasih berkat kau? Kau siapa? Hah? Emangnya ngasih berkat kau? Kau siapa? Kau cuma manusia yang banyak dosa. Bukan kau yang ngasih berkat, Baluap. Macam betul kali kau jadi Rum orang. ini sangat diberkati karena Rum ini menyembuhkan orang-orang yang gila menyembah manusia. Jadi Rum ini sangat diberkati. Kata macam dia aja yang ngasih berkat. Kau siapa? Kau itu manusia yang banyak dosa. Bukan kau yang ngasih berkat. Kau dengar tuh Baluap? Udah. Macam betul kali kau Rum ini gak dikasih berkat. Macam kau Tuhan. Udah manusia kau Tuhan kan. Gini loh, saya bilang akun ini tidak memberkati sesama sama sekali gitu kan. Ya, akun ini tidak memberkati sama sekali. Memang bukan aku yang memberkati dan bukan kau juga yang memberkatin. Tahu kau? Emang kau siapa? Manusia banyak dosa. Gak pantas juga kau memberkati ini. Siapapun gak pantas kau berkatin. Karena kau manusia banyak dosa. Anak manusia, selagi kau menuhankan anak manusia, otakmu tolol dan tolol. Udah, Terus apa di situ? Enggak boleh begitu. Jawaban kamu di Ibrani 1 adalah apa? Mana? Kau Korintus 1 ayat 4 kau baca aja itu. Udah, selesai. Oke, Coba, berapa Sorry, Ibrani itu 1? Yo, kita diskusi yang baik. Yo. Ibrani 1 ayat 8. Oke, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini udah ngutip di pelencengan pula itu. Itu mengutip dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Buka Sarendra. Bagaimana bunyi sebenarnya? Bukan Kamu kepunyaan Allah. Kata kepunyaan dihilangkan untuk nyesatin orang. Coba Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kalau di Ibrani dikatakan tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah. Kata kepunyaan dihilangin. Mau nyesatin orang. Pak Coba, D, ini dulu kita baca. Gini. Ini dulu. Bunda Rama bukakan Mazmur. Bunda. Pak D, ini tadi dia mau protes ini. Saya bilang Yesus itu adalah rasul. Ini Renda, ini baca ini. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yaitu Kristus Yesus ini. Imam ya, rasul dan imam. Oke ya. Jadi Sarendra ditipu oleh LAI. Nih saya buktikan ya. Bentar, saya open cam dulu.
Oke. Center kita lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ini kok di balik kameranya susah banget sih. Apa ya? Gimana itu Mazmur? Ayo. Mazmur 45 Oke, ayat saya cari 7 sampai 8. Mazmur Iya. 45. Nggak bisa apa, saya ini open cam. Susah banget sih mau open cam. Bukain Mazmur aja, bukain. Itu tersambung. 45 Coba Pak D bantu. berapa? Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Itu Sarendra ditipu sama LAI itu. Itu udah Iya, ngumpulin pula. lanjut dulu sebelum ini, lanjut dulu. Iya. Lanjut aja. Bagaimana bunyinya itu? Lanjut dulu. Ya, kamu kan buka Ibrani 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Coba bandingkan dengan Mazmur 45 ayat Mana? 7 sampai 8. Ya. Mana tadi? Mana? Bentar. Kita bantu nih. Nih, tahtamu kepunyaan Allah. Besar Kata mana? kepunyaan dihilangin. Gimana itu? Mazmur 45 ayat 7 sampai Ini kan 8. ini Ibrani 1:8 kan. Nah, di sini kita klik aja ya. Bunyinya apa? Tahtamu kepunyaan Allah. Tetap Ayat untuk sebenarnya. Ya. untuk seterusnya. Oke, fine. Oke. Jadi Jadi gini, ya, sedang Ibrani mengutip tipu-tipu. Mazmur, ya. Ibrani tipu-tipu Ibrani. Lembaga coba Alkitab. di mana itu? Tatamu. Itu tulisan MU itu kecil. Di mana itu tadi? Bentar. Di dalam Ibrani tulisan 1 tulisan LA itu. ya, bentar. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Padahal di dalam kitab Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, tahtamu kepunyaan Allah. Nah, kalau di Ibrani ini seolah-olah Yesus Allah. Karena tahtamu ya Allah. Tapi di Ibrani Yesus bukan Allah, di Mazmur. Dia itu tahtamu kepunyaan. Ini tatamu ini ditunjukkan kepada siapa? Soalnya ini huruf kecil. Kalau kata Kepunyaan itu Allah. Enggak gini maksud saya itu tatamu. Itu Mazmur itu. Tuh, Enggak ditunjukkan sama siapa ini tatamu ini tatamu. tahtamu kepunyaan Allah. Iya, saya tahu. Aduh, siapa Yang yang hubungin saya ini? Tolong jangan hubungin dong kalau lagi debat saya dong. Bentar. Mana sih? Kitab Ibrani ini sedang mengutip Mazmur. Di dalam Mazmur bunyinya tahtamu kepunyaan Allah. Bukan Yang tahtamu ya Allah. dipertanyakannya Gitu gini loh. Ustaz. Kata-kata itu ditunjuk kepada siapa? Di zaman siapa Yang Nabi Mazmur itu? Mazmur Yang itu di zaman tatamu. Nabi siapa? Ya pasti kan berkaitan tentang nubuatan Jauh. nanti paling bilangnya kan gitu. Berarti berkaitan dengan Yesus gitu. Ya sekarang ada satu kalimat, satu kata yang hilang sehingga berubah makna gitu loh. Kan poinnya sebenarnya di situ. Ini untuk Tuhan gitu loh. Ini loh kekuasaan ini untukmu ya Allah. Kami percaya sama kamu tuh, kita percaya sama Alkitab, kita percaya sama kitab suci. Kenapa kok Ya marah-marah? udah. Ini gak Nah, marah. sekarang begini. Gak ada marah. Sekarang Serius, saya gak ada tanya. marah. Biasa, gak ada marah. Nah, di sini tahtamu ini siapa ini di sini? Mu ini kepada siapa? Iya, itu siapa? Makanya saya tanya, itu siapa? Tahta Mu Daud. di situ Yesus. Bukan. Tahtamu Yesus kepunyaan Allah. Kalau memang Yesus itu gak ada. Walau ketika dia bilang anak manusia, huruf besarnya itu sudah besar loh. Sudah besar loh. Ini Ini kan di dalam perjanjian lama, masih dalam nubuatan. Gimana sih? Iya. dari kejadian baru Di perjanjian disebut lama hurufnya sebagai masih huruf kecil karena Nggak ada masih huruf lama. kecil, Yang kapital baru udah semua. gede hurufnya. Ya betul sekali. Yesus itu hadir sejak awal, sejak dari kejadian sampai lalu. Coba kamu perhatikan, jauh beda, artinya jauh banget. Di dalam Mazmur, di situ dikatakan tahtamu kepunyaan Allah. Tetapi di dalam kitab Ibrani 1 ayat 8, di situ dikatakan tahtamu ya Allah. Seolah-olah Yesus ini Allah.
Ini Gitu loh. hakikatnya berbeda. Padahal itu tahta yang dimiliki Yesus, kepunyaan Allah. Baca dulu. Di penggenapan baca firman satu bahkan Nabi. di dalam Baca dulu. Baca dulu. Enggak, sekarang gini loh, sederhana aja begini. Kalimat ini disambungkan ke Mazmur. Tujuannya apa coba? Mengutip Mazmur bukan? Gitu loh. Dan Iyalah. tongkat kerajaanmu Nah. karuniamu besar. Itu merujuk pada Allah. Masa baca gitu aja kayak anak TK kalian ini Enggak. harus Iya. diajarin. Ini kan mengutip Mazmur nih. Ini mengutip Mazmur, bahkan dia di sini ngasih tanda bintang nggak dihilangkan Bisa gitu loh. kok Mazmur, Nah, Mazmur. Aku amat Mazmur. Lanjut Ustaz. di situ dengar baik-baik teman. Di situ dia bilang tatamu kepunyaan Allah. Berarti di sini bukan berarti bukan Allah yang berbicara. Coba lihat baik-baik di Ibrani 1 ayat 8. Allah sendiri yang berbicara lewat anaknya. Coba. Iya, tapi dipelintir. Udah nyomot tapi dipelintir. Gimana sih? Ini sudah Tahtamu kepunyaan dihilangin. Aku dia menyangkal kitab kami. Tetapi tentang anak ia berkata, seharusnya ini tulisannya begini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu kepunyaan Allah, bukan tahtamu ya Allah. Ini udah ngutip kitab Mazmur, tapi dibuang kata kepunyaan itu. Yang di Ibrani 1 itu tatamu dia koma loh. Iya, itu ngutip dari Mazmur, Dok. Kalau dia ngutip gini, oke, kalau dia ngutip dari Dibilangin. Oh, ini Itu kesalahan. dari Mazmur. Mazmurnya Iya, aja orang dibilangin. lain yang berbicara. Mazmurnya aja orang lain yang berbicara, itu bukan Allah sendiri yang melalui anak. Jangan marah-marah. Mazmur orang lain dia bicara. Berarti Bibelnya ini gak jelas. Ini tak siapa yang Iya. buat, ini tak siapa yang buat. Ini siapa yang buat ini? Entah, Karen tuh jadi Mazmur bingung orang ini. lainnya bicara. Terus Bibelmu yang bikin siapa? Ya Allah ya Robin. Kalau memang di Mazmur itu tatamu kepunyaannya Allah, ya Allah itu tetap Yesus, karena di Yohanes 8 ayat 58 dia berkata lagi. Dengar dulu, jangan ketawa. Allah tetap Jangan Yesus ketawa. gimana sih? Jangan ketawa. Di Ya, Yohanes 8 ayat ketawa. Anda ngawur di situ dikatakan tahtamu kepunyaan Allah. Lah kok Allah Yesus itu sendiri? Padahal tahta Yesus itu kepunyaan Allah. Gimana nih orang cara mikirnya gimana sih ini orang ini? makanya dengar dulu di Yohanes 8. Bahasa Indonesia 5 dia. Bahasa Indonesia enggak lulus, kamu lulus 5 sekolah dia. belum sih? Itu kalian bacanya di perjanjian lama di Mazmur kan. Oke, sekarang kita masuk di Yohanes 8 ayat 58. Lompat Yang kodok berbunyi di lagi. sini. Lompat. Ini Ibrani 1 ayat 8 itu ngutip dari Mazmur. Tetapi kamu disesatkan oleh terjemahan karena di situ tahtanya apa kepunyaannya dihilangin. Justru yang tersesatnya itu huruf kecilnya itu ada semua di Mazmur. Ada huruf Ini kecil, ada huruf tersesat. besar, ada Sejak koma. kapan bahasa Ibrani kenal huruf besar kecil? Dalam bahasa Ibrani nggak kenal huruf besar Kita kecil. mengerti, supaya kita Itu mengerti. hanya akal-akalan LAI Sebenarnya yang saja. berbicara gitu. Siapa yang bicara sebenarnya gitu. Ini kan Allah sendiri loh. Berani Allah sendiri. Gimana makanya dibaca dari ayat 1 biar tahu siapa yang ngomong di Mazmur. Coba dibaca dari ayat 1, dibaca baik-baik. Baca kalau mau. Ya. Tapi kita kutip. Kan kita sudah Kata kutip. saya itu yang bicara di situ Allah. Dari mana saya tahu? Dari ayat 1 kita baca. Udah. Nggak, karena kan gini. Marah-marah. Di situ yang di Mazmur tadi itu kan, yang ayat berapa kok tadi yang kalian baca di Mazmur itu kan? Bagus. Sudah mengutip itu semua bukan Nah, bukan bagus. iya. Nah, bagus. Begitu caramu. Oke, lanjut. Aduh. Lanjut. biar kita dengan cara apa kita jelaskan sebagai umat Kristen. Intinya begini bro, kalau kita punya masing-masing iman itu dalam agama itu tolonglah kita jangan Lari lagi ke iman. Kamu mau nyembah kaleng kerupuk pun saya nggak peduli. Nggak peduli saya. Tapi ini berdiskusi harus pakai data. Di mana data itu melintir, ya saya berkewajiban untuk menyampaikan ini loh yang benar seperti ini. Nggak ada yang sembah susu gini, nggak ada kami sini. Kristen nggak ada. Yang kami sembah di Kristen itu adalah Allah kami. Iya, aku nggak open. Kamu mau nyembah kaleng kerupuk, sandal jepit, Yesus sekalipun nggak masalah. Cuma yang di sini yang kita bahas adalah ketika ada pemelintiran dan saya tahu itu harus saya sampaikan. Ngerti? Orang dibilangin bandel amat.
Fred, Ya, begitu Mbak Sarenda. Kita diskusikan ngomongin data, bukan ngomongin Iya, iman. iya. Itu Kalau yang kita masalah ngomong iman, bukan ngomong iman. woi, Kalau iman kita sangat menghargai Betul. keimanan Anda gitu. Tapi ngomongin data, Tapi kan fakta begini tertulis, loh, kalau memang kalian betul-betul menghargai kami yang sebagai agama lain itu, tolong jangan bilang itu dalam Kristen itu tidak ada Roh Kudus, yang ada roh iblis. Saya pernah waktu gabung awal di sini. Oh, Yang ada roh Lah Lah, iblis. memang faktanya Kristen para kan nggak murid ada Roh aja nggak Kudus. kenal Roh Kudus gimana sih? Mau tahu ayatnya? Para murid nggak kenal Roh Kudus. Terus tadi bilangnya Mau menghargai saya agama tunjukkan kami. enggak? Mana? Mau saya tunjukin enggak? Kalau para murid nggak kenal Roh Kudus. Terus tadi bilangnya menghargai. Mau Yang mana? enggak? Mau enggak? Begini kan? Enggak, di sini kita bicara data. Kita bicara data. Di dalam kitabmu, ya para murid nggak kenal Roh Kudus. oleh Gimana? Saya Gini. tunjukin datanya. yang bernyanyi siapa? Tunjukin. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Baca. Coba Baca. dibuka itu. Di dalam Bentar ya. Islam itu juga ribet, bro. Ada Kisah para Rasul 19 ayat 2 itu. Al Zaitun. Bang Hanzo, Kata Paulus nggak usah bertanya apa ngedumel itu? sih, Bang Hanzo. Nggak Kalau- usah kalau- ngedumel. Kamu Kalau- menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah kenal ada Roh Kudus. Katanya kepada mereka, itu yang bilang itu siapa? Paulus. Itu Paulus Paulus, kan? bertanya. Baca dari ayat 1. Bilangnya Kata- selama ini Paulus kata Kores bertanya mati hutang kepada ini. para murid. halo. Wah, ini orang. Jelas-jelas santai. Kita baca ya. Saya bantu baca, Islam oke? sendiri lu masih Santai. carut-carut. Bang Mau Sarenda, koreksi tetap kita, kau Bang duduk Kristen. nyaman di boncengan ya, bukan biar aku bang, bacakan. perempuan. Mbak Sarenda, saudari Sarenda, tetap kau Yes. nyaman di boncengan biar aku yang nyetir ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, kata Paulus berarti kepada murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab apa? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Nah, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Aduh, gimana nih? Belum Pak Guru kan gitu ya? Oke, Bisa bantu Sebelum murid- dijelaskan? Bisa, berarti kan memang ini gitu. Paulus yang berbicara ya. Paulus yang berbicara berarti sekarang sudah waktunya kita tahu sebagai teman-teman Kristen bahkan Muslim orang. Sekarang di sini dalam Alkitab sini kita sudah percaya Paulus. Setuju? Loh, ini iman Tadi Sarenda. kamu mengatakan kata bentar Ustaz Ali. Dia tadi kan ngomong begini, ketika kita ngomong Roh Kudus itu tidak ada, dibilang menghujat. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa bukan kita yang ngomong Roh Kudus itu nggak ada, para murid. Berarti kita nggak menghujat, datanya ada, gitu loh, paham? Iya, tapi yang Paulus tanyakan kepada mereka, kalian sudah percaya kalau Paulus ini berbicara gitu. Kalau Paulus Bukan ini masalah percaya atau tidak, kita hanya menunjukin data doang. Ngapain Iya, harus percaya? Tapi Ini kita yang bicara Paulus data, bukan masalah percaya iman. Halo, Gimana sih lo ini? Silakan Mbak Sarenda ini hanya bicara berantem dengan data. baiknya gitu. iya, yang saya bicarakan juga data. Saya bicarakan Ya data tadi. iya, kita tidak bicara percaya atau tidak, bukan itu. Kita hanya memberi bukti kepada Anda. Anda tadi menuduh kami itu menghujat karena mengatakan Roh Kudus tidak ada. Nah, saya ingin membuktikan bukan saya yang mengatakan Roh Kudus tidak ada, tapi para murid sendiri yang mengatakan Roh Kudus itu tidak ada. Dah. Oke. Ini yang mengatakan para murid. Setuju. Yang mengatakan para murid ya. Yang mengatakan para murid ini kepada siapa? Para murid ini menyampaikan Roh Kudus itu kepada siapa? Ayat 3 dibaca, ayat 3 dibaca. Berarti di situ kepada Paulus ya. Paulus Iya, Paulus takon, nanya Bu. ke Paulus ikut muridnya. takon nang kono. Paulus nanya sama Kono murid, gini, udah kono terima gini, Roh kanan Kudus gini. belum? Oh, Paulus nang kono, Pak, De. Belum. Nah, Paulus itu bertanya. Ini sebenarnya Sarendra ini bahasa Indonesia pun tak paham ya.
Jelas-jelas Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Oke, stop di situ, stop. Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada namanya Roh Kudus. Nah, di situ mereka Nah, bilang, gitu loh. kami belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Di situ murid-murid menyatakan kepada Paulus ya. Iya, betul itu. Ya, karena Iya. yes. Padahal dia Lanjut. tuh udah beriman loh. Padahal dia udah percaya tuh kan. Ya kan masih proses. Itu Gini. Delay Roh Kudusnya. Enggak. Roh Sekali kau beralas-alas. Iya, Roh Kudusnya nanti ya belakangan datangnya gitu. itu Ini artinya baca terus. Trinitas itu tidak pernah diajarkan ya kepada murid-murid itu. Itu fakta itu. Kalau murid-murid itu pemahaman ketuhanannya sebagaimana Kristen, tentu para murid itu sudah kenal Roh Kudus. Tapi Roh faktanya Kudus itu tidak. sebelum mereka dibaptis. Roh Kudus itu sebelum mereka Itu sudah dibaptis, macam mana pula kau ini, Boru? Kan udah dibaptis, macam mana pula kau ini? Coba lanjut. Katakan kepada mereka, Lanjut, sudahkah kita kamu lanjut menerima baca, Roh ya. Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu Paulus berkata kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka Lanjut. apa? Dengan baptisan Yohanes. Dia udah dibaptis dengan cara baptisan Yohanes. Ternyata Roh Kudusnya belum datang gitu. Yohanes itu bukan pemberi Roh Kudus, ternyata. Loh, Di sini siapa jelas. yang bilang Yohanes Yang- pemberi Roh Kudus? Ini sudah Artinya dibaptis. Yohanes Bilang. pun tidak mengajarkan Trinitas. Kalau itu murid Yohanes. Berarti Roh Kudus itu memang tidak dikenal. Nggak penting. Bahkan Paulus sendiri nggak pernah nyebut Roh Kudus. Ya. Ini satu contoh saya kasih tahu ayatnya. Roh Kudus itu hanyalah Ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Roh Kudusnya kemana? Kok nggak disebut? Roh Kudus itu penolong. Di Ini, ayat Bu. mana Roh Kudus penolong? Siapa yang pernah tolong Roh Kudus? Ampun. Hmm. Ketika Yesus bilang begini kepada muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Siapa yang pernah ketahuilah- baptis pakai Roh Kudus? Murid mana? Murid mana Nggak yang ada. membaptis pakai nama Roh Kudus? Aduh, gimana sih? Ayo tunjukkan di mana para murid membaptis pakai Roh Kudus, di mana? Di situ kan Yesus baru menyuruh, pergilah. Iya, kalau memang betul itu adalah perintah. Di mana para murid membaptis dengan Roh Kudus. Di sini dia katakan yang jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Iya, dan Anak dan Roh pertanyaan Kudus. saya- Ketahuilah bahwa Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai Pertanyaan saya, coba tunjukkan para murid membaptis dengan Roh Kudus. murid-murid itu Ayo. yang dibilang murid-murid itu adalah setiap pengikut Kristus, oke? Paham? Iya, murid-murid yang diajak Yesus bicara di dalam Matius